Selamat datang kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para seksi bimbingan masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, dan saya hormati para penyuluh agama Islam, dan saya hormati para ketua majelis taklim Kecamatan Mandai yang sempat hadir, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan undangan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin masih banyak yang belum kenal. Saya depan ibu-ibu depannya, kalau yang di belakang itu banyak yang kenal. Saya Bu Muhammad, ya, sudah 25 bulan bertugas di Maros. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya selaku kepala kantor sebelum di Maros di Takalar, sebelum di Takalar di Toraja, sebelum di Toraja pagi-pagi. Pengalaman-pengalaman yang sudah lalu itulah yang membuat saya semakin bangga dengan apa yang ditakdirkan Tuhan kepada kita, bahwa ternyata perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Perjalanan takdir, perjalanan karir, rumah tangga, ya kan? Saya di usia ini ternyata di keluarga saya sudah mendapatkan cucu. Karena alhamdulillah ketika saya berusia 52 tahun sudah ada cucu. Inilah yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman, jalani saja takdir, jangan dilawan. Kalau Prof. Mandan dilawan takdir, dilawan takdir. Kalau saya tidak ikut itu takdir. Karena kita ikuti takdir, maka banyak tetapnya kata-kata gubernur akhirnya diangkat menjadi P3K. Ya kan Pak? Masuk berapa ya? Jadi berapa mau menang sama lu? Ini saya Pak, bagaimana saya ini Pak? Akhirnya lulus juga. Jadi P3K itu gajinya sama dengan gajinya golongan 3D dan golongan 9 ya. Jutaan. Ya, karena kesabaran, tidak melawan takdir, kita kadang memprotes, kemudian tidak istighfar. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Istighfar lagi, sabar lagi, jalani tugas, ya, membina majelis taklim. Akhirnya kita semua bisa tahu bersama-sama. Inilah yang saya syukuri, karena majelis taklim Mandai ini sangat produktif, Artinya dari sekian banyak majelis taklim di 14 kecamatan ini, Mandai ini termasuk yang produktif. Karena terbukti KUA-nya tahun lalu
mendapatkan penghargaan dari provinsi sebagai kawan yang pandai bermitra. Dan itu bermitranya bukan dengan orang yang salah-salah, pasti bermitranya dengan orang yang baik-baik, ya kan? Kalau sudah bermitra dengan orang baik-baik semua berarti yang tidak baik itu sudah hancur, tidak ada. Makanya tidak pernah dipersusah dengan pinjaman-pinjaman, penagih-penagih, ya kan? Kalau kita sudah bermitra dan kita mendapatkan jempol penghargaan, itu pertanda bahwa penyuluhnya itu berhasil. Penyuluhnya berhasil. Kalau Pak Menteri Agama bilang di mana keberhasilannya penyuluh? Kalau penyuluhnya itu berhasil mendekatkan penganutnya dengan agamanya. Kalau mereka dekat, hablum minallahnya dekat, hablum minannasnya dekat, itu artinya berhasil. Kalau hablum minallahnya jauh, hablum minannasnya jauh, selesai. Selesai lagi. Jangan kita sama-sama mau kumpul, apalagi kita mau makan soto bersama-sama, jauh semua. Karena ketemu saja kita ada senyum, ya kan? Bagaimana caranya yang bagus? Nah, senyum saja susah. Makanya salah satu tugas penyuluh agama itu adalah kita mendekatkan, ya, pemeluknya dengan ajaran-ajaran agamanya. Ya, alhamdulillah. Ya, padahal kalau mau dilihat Mars Pandai ini dengan Makassar tidak bisa lagi dipisah. Pasti kalau lingkungan masyarakat kita pasti ada judi online, pasti ada narkoba, pasti ada perdagangan manusia, ya kan? Pasti ada begal. Bukan main-main. Kita di lingkaran kota besar, metropolitan, gimana? Tapi ternyata kondisi kehidupan kita seperti di desa. Kita sudah berada di kota metropolitan, tetapi kondisi kebersamaan seperti ini, seperti kita di desa. Orang di desa itu, kalau bangun pagi lihat tetangganya. Kalau orang kota itu, mana mau lihat tetangganya? Cuek, terserah kamu mau kasih apa, kalau urusanku. Tapi kita ternyata di mana ini? Masih saling. Kalimatnya apa? Kita pertanda kita tinggal di kota, tetapi sepertinya masih seperti suasana di desa. Jangan dibilang desa itu tidak ada apa. Desa itu akraban, kekeluargaan, kebersamaan, luar biasa. Nah, makanya tidak pernah saya dengar para penyuluh saling bermasalah, apalagi dengan majelis taklim. Ya kan, tidak pernah. Apalagi masalah celengan. Tidak pernah dengar. Itu ketua majelis taklim, pokoknya sama penyuluhnya, karena penyuluh juga mau Tony urus celengan. Tidak pernah mendengar. Ya kan? Ada. Inilah yang saya syukuri. Ya, makanya saya sangat nyaman sekali bertugas di Maros. Nyaman sekali. Nah, jadi itu adalah salah satu bagian dari upaya Kementerian Agama bagaimana menjadikan kerukunan, bukan hanya antar seagama, tetapi antar beragama. Karena itulah mulai minggu ini saya datangkan penyuluh agama Kristen masuk di Manting, supaya kita semakin terbiasa bahwa yang beragama lain itu sama sesungguhnya seperti kita. Ya, sama. Hanya tugas yang membedakan. Kalau penyuluh agama Kristen mengurus orang Kristen, jangan diurus orang Islam. Salah itu. Penyuluh agama Islam jangan diurus agama Kristen. Jadi masing-masing bertugas. Karena Bapak Menteri Agama dia kurang sepakat dengan bahasa moderasi beragama.
Yang lebih senang itu kata kerukunan, rukun, kita rukun. Ya, kalau rukun itu artinya pasti ada beda antara agama Islam dengan agama Kristen, Islam dengan Katolik, Kristen dengan Katolik, Kristen dengan Buddha, Buddha dengan Hindu, beda-beda semua. Tetapi ada samanya. Saya ingatkan yang samanya itu yang harus kita pikul bersama-sama, karena di mana ini sudah bercampur orang. Mungkin China sudah sini. Bercampur. China situ pun dia beragama Buddha, agama Konghucu. Ya, karena dulu belum ada agama Konghucu, belum diakui, makanya dia beragama Buddha. Padahal praktiknya dia beragama Konghucu. Seperti itu. Makanya dalam bahasa moderasi beragama atau tokoh beragama, tidak ada agama yang menyukai korupsi. Tidak ada agama yang menyukai kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada agama yang menyukai mendurhakai orang tua. Tidak ada agama yang menyukai pencurian. Tidak ada agama yang menyukai begal, bully. Tetapi di sisi lain, pemahaman kita berbeda, yaitu dari sisi keyakinan akidah tauhid. Nah, jadi memang tugas penyuluh itu memang menjadi ujung tombak masyarakat, para penyuluh, para penghulu itu menjadi ujung tombak. Kami ini hanya jawabnya begini, Bu. Mengingatkan saja, mengingatkan. Tetapi yang menjadi sesungguhnya itu adalah para penyuluh ini di lapangan. Ya. Kalau mereka berhasil, itu alhamdulillah. Kadang begini, pasti sudah tersedia. Tidak ini. Seperti itu ya. Jadi inilah yang menjadi kebanggaan kita semua. Saya ingatkan kembali, kita ini berada di batas kota yang sesungguhnya sudah masuk dalam kawasan metropolitan. Ya, tinggal kita terus perbaiki silaturahmi sehingga apapun informasi yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan yang negatif, saya yakin bisa kita tangkal. Ya, jadwal-jadwal yang sudah ada di majelis taklim, ya selalu kita produktifkan. Jangan kita kecilkan di majelis taklim, kita besarkan. Kalau kita besarkan itu majelis taklim, luar biasa. Menjadi amal jariah, menjadi penyambung silaturahmi, dan yang menjadikan kita hidup tenang. Bahagia itu karena kalau jasad, kalau jasmani itu makanannya nasi, ikan, sayur. Tapi kalau hati bukan sayur, tetapi zikir, ngaji, komunikasi yang bagus, bahasa yang bagus, untuk kata yang bagus, itu bahasanya hati, makanannya hati. Jadi kalau ini jasmani kenyang, rohani kenyang, itu sesungguhnya surga. Surga itu. Ya. Ada seorang imam besar menyatakan, kalau itu perasaan senang, tapi itu kita semua merasakan, surga kita itu sudah perasaan surga yang dibuktikan oleh Allah kepada kita di dunia. Itu yang dikirimkan Allah bahwa surga sesungguhnya sudah dapat di dunia. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih kepada Ibu ya. Terima kasih Pak Kawan kepada tadi. Semoga ini menjadi berkah buat kita dan menjadikan kita semakin berkah. Diri kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, cucu kita, dan mereka akan semakin jauh lebih baik dari kita. Demikian lebih dari kurang yang mendengarkan. Wallahumma ila taufiq tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi selanjutnya, Bu. Alhamdulillah tadi sudah berlangsung dua materi dari Pak Kawan langsung dengan ada tadi dari Pak penyuluh dari Kawan Kecamatan Kandali. Selanjutnya kita lanjut langsung saja, Bu, karena melihat waktu. Saya perkenalkan, jangan mungkin, Bu. Kayaknya sudah lama sekali. Saya perkenalkan saya. Saya langsung saja ke materi selanjutnya kepada Bapak Hamzah. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Ya. Baik, saya berdiri saja, Bu ya. Jadi saya tampil sebagai fasilitator pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi saya ingin semua berbahagia, keluarga semua berbahagia. Ya, mari kita awali dengan lagu bahagia. Ya. Coba saya ingin semua ikut. Ya.
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke? Terus lanjut ya. Di rumah senang, di luar senang, di mana-mana hatiku senang. Lanjut. Suami senang dan istri senang serta anak-anak senang. La. Oke, bisa. Ya. Jadi semua. Oke. Ibu-ibu, ya kita cukup tangan segini ya. Ya kita mulai. Konsentrasi. Mulai di Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di luar senang, di mana-mana hatiku senang. Suami senang dan istri senang serta anak-anakku senang. La 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 la. Baik, terima kasih Bu. Baik, kantor urusan agama erat kaitannya dengan keluarga sakinah. Karena kita dibatasi dengan waktu, tidak usah dijelaskan itu. Ya, cukup bagaimana kita tepuk keluarga sakinah. Ya, saya kira tepuk keluarga sakinah ini bisa mewakili dari semua bahagian-bahagian yang mesti kita harus hadirkan dalam keluarga kita. Ya, mohon izin, ya. Ada yang namanya tepuk keluarga sakinah. Ya, tepuk keluarga sakinah. Korek. Ya kalian. Terus, ya. Berpasangan. Korek. 3 kali. Ya, coba dulu. Ya. Tepuk keluarga sakinah. Berpasangan. Coba. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, musyawarah untuk sakinah. Bisa? Terlalu sekali dulu. Ya, tepuk keluarga sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, musyawarah untuk sakinah. Ya, oke. Saya satu kali dulu dari saya, baru kita sama-sama. Kebetulan sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, musyawarah untuk sakinah. Oke? Kita mulai semua. Ya. Video tahu supaya ayo live. Oke? Kita mulai. Tepuk keluarga sakinah. Berpasangan. Jadi kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, musyawarah untuk sakinah. Ibu. Sakinah semua mati. Jadi itu yang diharapkan. Ya, jadi keluarga sakinah itu semua yang didambakan. Kak, gambaran keluarga sakinah itu biasanya ada di mobilnya, ada di buku nikahnya, apalagi ada di anaknya, apalagi ada di tabungan BRI-nya, apalagi ada di cucunya,
Apalagi Ada kreatif. ada kreditnya, ya. Nah, jadi keluarga sakinah kira-kira semua orang mendapatkan keluarga sakinah. Persoalannya apakah kita termasuk atau tidak? Kita kembali tadi ke kriteria tadi. Satu, berpasangan. Jadi konsep berpasangan itu, coba dua tangan seperti ini kan? Suami itu harus berperan, suami istri, dua-duanya itu berperan, maka insya Allah alamat sakinah. Kalau suami tapi begini, atau istrinya ini begini, atau lagi begini nih, alamat tidak bahagia. Nah, dua-duanya berperan aktif sebagai suami istri, maka insya Allah itu alamat bahagia. Terus yang kedua, janji kokoh. Artinya jangan persoalan kecil bu, ngambek, bawa baju pulang ke rumah mertua, pulang ke rumah ibu dan sebagainya, jangan. Ada janji kokoh dari hadapan Allah, Rasulullah Muhammad dan bersama kita. Ya. Terus apalagi? Cintailah, totallah kepada suami kita, totallah kepada istri. Ya, total. Jangan bilang pameran itu total. Kita total ya pengabdian kita. Jadi begini sedikit. Yang kita ingin dapatkan dalam keluarga sakinah itu tentu dengan berbagai macam arah yang masuk pada diri kita. Termasuk awal daripada apa yang menjadi niat kita ketika kita menikah. Karena kita referensinya seperti ini. Dalam sebuah riwayat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa semua apa yang kita lakukan nanti akan diberikan pahala oleh Allah tergantung daripada niatnya. Ibu, apa niat kita membuat kita menikah? Bahagia. Tidak ada di Siti Nurbaya. Dipaksa sama orang tuanya. Kalau berdasar dengan niat ini bu, makanya perbaharui dulu niat tak menikah karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Kenapa? Persoalannya ya, an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minna. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Maka mulai masuk perkawinan itu sudah menjadi pahala sunnah. Berapa tahun ini sekarang? 23 tahun, Masya Allah, 20 tahun. Maka 20 tahun ibu-ibu itu menjadi pahala sunnah sepanjang masa. Masya Allah. Makanya perbaiki suami tak, perbaiki anak tak, perbaiki keluarga tak. Kenapa? Itu termasuk ibadah sunnah. Lagi-lagi bu, tanda tanya. Apa niat dulu pada saat menikah? Ibu, karena banyak tuh ibu menikah seperti ini. Saya mau sama calon suamiku, karena sawana. Saya mau ke calon suamiku, ada mobilnya. Mau sama calon suamiku, banyak. Nah, kalau itu pun mendasari, maka tidak mendapat pahala. Makanya perbaiki sekarang apa yang menjadi dasarnya kita. Kenapa? Kita kejar pahala sunnah. Pahala sunnah. Ya. Makanya kita kembali bahwa proses untuk mendapatkan nilai pahala berkualitas sebuah keluarga sakinah itu perbaiki niat. Ya, kalau yang lewat ya kurang bagus, perbaiki sekarang supaya bernilai sebagai sebuah pahala. Nah, lanjut, ternyata kebahagiaan itu tidak bertempat pada harta kekayaan. Ya Bu ya? Betul tidak? Betul. Ternyata itu kebahagiaan tidak bertempat sama mobil, betul tidak? Betul. Ternyata kebahagiaan tidak bertempat sama jabatan, betul tidak? Betul. Tetapi Allah memberikan kebahagiaan itu, menurunkan dengan melalui hati kita. Makanya Bu, kalau berbuat berkata berdasar dengan hati. Sama bapak tak suami tak, jangan lebih besar suara
kecuali suami tak orang tu boleh. Ya. Jadi ini Bu, konsepnya itu berasal dari hati. Ya, karena hati itu pusatnya, ya, sentralnya manusia itu ada dalam hati. Kenapa dalam sebuah riwayat saya lebih banyak menggali ke belakang karena tadi lebih banyak menceritakan terkait dengan penguatan. Jadi hati itu harus hadir. Ya. Jaga hatinya suami tak, jaga hatinya istri tak, jangan sampai terluka. Dengan apa? Ucapan. Yang dengan apa? Perilaku. Dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Hati-hati ibu dengan hati. Sekali terluka mohon maaf, tidak ada maaf lagi. Betul tidak? Pernah sakit hati tidak? Pernah. Nanti kita curhat sebentar. Kalau perlu bisa mengadakan. Ya. Jadi hati itu kita harus jaga. Perilaku hati itu harus layak untuk kita ucapkan, layak untuk kita perlakukan atau tidak. Makanya Bu, berangkat dari hati, maka insya Allah keluarga akan mendatangkan keluarga sekian. Ya, karena kenapa? Dia jaga lidahnya, jangan sampai tersentuh hatinya, merobek hatinya, melukai hatinya, menampar hatinya mertua, menampar hatinya istri, melukai hatinya tetangga. Ternyata berangkat dari hati. Betul tidak Bu? Nah sekarang kita lebih banyak main ini, ya, karena siang-siang ini. Ya, tapi ya ikuti lagi saya kembali. Ya, semestinya hari ini saya lebih banyak apa namanya? Oke. Tapi di masa depan seperti ini. Jadi ini model saya. Ayo coba. Tangan semua di depan. Ya. Coba. Coba. Genggam hati. Kembali. Berpegang janji. Jangan pukul deh. Terus kembali. Genggamlah tanganku cinta. Bisa semua? Bisa. Oke. Kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Genggam hati. Ini lagi, ya, sekali lagi, coba. Ya, 1, 2, 3. Berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Baik, ayo. Jadi kalau suami tak marah-marah kasih begini. Terus begini baru begini. Kemudian kalau begini terus begini, mantap. Ya. Jadi terkait dengan apa yang kita dalam kehidupan kita ini, keluarga sakinah itu yang kita harapkan. Tetapi banyak hal yang memungkinkan terjadi perselisihan dalam keluarga. Betul tidak Bu? Sering marah-marah atau orang-orang suami, orang-orang atau suami orang-orang. Ya, banyak orang-orang budi. Ya, sama-sama. Nah, kalau ini terjadi Bu, ya, saya kira itu manusiawi. Ya, manusiawi sekali kalau ini yang terjadi. Tetapi kita berharap, ya, ternyata banyaknya perceraian itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama persoalan apa itu? Persoalan suami dan istri tidak tahu apa kewajibannya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Itu banyak perceraian disebabkan oleh karena suami tidak tahu kewajibannya, istri tidak tahu kewajibannya. Pernah saya tanya orang perempuan, ya, dan sudah menikah, Dek,
apa kewajiban tak sebagai istri? Apa yang dia jawab? Saya itu cuma menurut cantik saja di rumah. Ayo. Ternyata ibu, saya tanya dulu, apa kewajiban tak sebagai istri? Melayani suami, menyapu, apalagi kasih, apalagi apa? Bergaya, apalagi habiskan uang suami, apalagi ya jaga anak. Nah, ternyata itu semua benar dan ada yang salah. Ya. Jadi kalau kita mengikuti ya tuntunan Nabi Bu, yang pertama tidak nadarta sarratka, ketika dipandang suami mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada suami. Itu dulu. Bagaimana hati suami tenang, bagaimana hati suami menjadi sebuah solusi dalam masalahnya. Ya Bu ya. Tahun ini Bu kita kenal dengan tahun Amul Husni. Ya, tahun bersedih. Kenapa? Karena Nabi bersedih meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Coba kita pikir Bu. Suami itu berpikir, bahkan Rasulullah itu goncang pikirannya karena ditinggal oleh istrinya. Coba. Nah, ini yang perlu kita hadirkan Bu. Bagaimana supaya kalau kita tidak ada di hadapan suami tak kelepek-kelepek. Kalau kita tidak ada, suami kita itu merasa tidak lengkap dirinya. Ya Bu ya? Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Ternyata pada Rasulullah itu sudah digambarkan semua terkait bagaimana sebuah hubungan keluarga yang harmonis. Ya Bu ya? Makanya ya, konsep-konsep banyak juga konsep, makanya saya banyak-banyak tadi kemudian saya kasih keluar. Jadi peran istri lebih banyak bagaimana rumah tangganya menjadi sukses. Ya Bu ya? Kenal dengan riwayat ini? Baiti jannah, rumahku adalah surgaku. Ya, jadi istri itu peran yang luar biasa. Dan inilah yang dimiliki oleh Khadijah. Ya, sejak Khadijah itu hadir beliau total kepada suaminya, lahir batin kepada Rasulullah, sehingga betul-betul Rasulullah ketika itu merasa kehilangan, merasa goyang pikirannya dan sebagainya karena ditinggal oleh seorang wanita yang total terhadap dirinya, total berbuat baik. Makanya jangan kita pakai hitungan-hitungan ya dalam hubungan keluarga. Ya, lanjut ya, dalam banyak hal yang menjadi sebuah sumber perceraian. Yang pertama tadi karena suami istri tidak tahu kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, ternyata banyak perceraian karena orang ketiga. Ya. Betul tidak? Betul. Orang ketiga bisa jadi mertua, orang ketiga bisa menjadi mantan pacar, orang ketiga bisa jadi orang yang bisa. Ya Bu, tidak bisa kita nafikan itu. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, laki-laki punya perjalanan, perempuan punya perjalanan. Ya Bu ya. Laki-laki pernah kenal Wati, Neni, siapa lagi? Siapa lagi? Neni, siapa lagi? Ica. Nah, kalau perempuan biasa kenal Anto, Jody, Sulaiman. Siapa lagi Bu? Pasal siapa lagi? Sangkala. Siapa lagi? Ya baik, karena sudah ada signal untuk waktu akan selesai. Ya, mari kita tutup dengan bertambah-tambah Bu. Ya, berdiri semua. Ya. Ayo. Hitung, kita akan hitung. Hitung waktu. Semua pernah menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat tadi kan dalam bentuk permainan. Coba lihat saya. Ya. 1,
ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan, coba bagi saya 4 ini. Coba, ya, coba. Terus 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 18. 18 pakai 8 itu pakai pangkat sama dengan 8. Oke, 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6-nya dulu, 6 baru 11. Oke, bisa? Oke, lihat saja dulu. 1 ditambah 1 dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, kita mulai. Kita serius, satu kali saja baru kita tutup. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, demikian dari kami Bu. Insya Allah lain waktu kita bertemu kembali.